Oh, alhamdulillah longgar. Longgar ya. Ustazah, ini kebetulan tadi tuh saya tuh ditelepon sama Ustazah Deni. Terus Deni itu ada masalah, pengen curhat, pengen coaching gitu. Nah, saya tuh pengen meningkatkan kemampuan coachingnya. Jadi kalau saya jadi coach, tentunya saya harus bisa mengarahkan coach saya untuk sampai masalahnya tertangani gitu. Nah, untuk hal itu saya perlu dinilai nih. Perlu diamati, Us. Jadi saya bisa minta tolong jenengan untuk sebagai supervisi saya saat coach. Bisa banget, bisa. Jadi gini ya, Usfatsi. Jadi nanti ketika Usfatsi melakukan coaching, nanti saya akan melakukan pengamatan kan. Nah, kemudian saya akan menilai apakah Usfatsi ini sudah sesuai dengan rubrik penilaian coaching atau belum. Kemudian apakah Usfatsi ini sudah sesuai dengan alur tirta apa belum. Kemudian apakah Usfatsi ini sudah menggunakan tadi ya, sudah kehadirannya sudah penuh belum, kemudian sudah mendengarkan aktif belum, kemudian sudah mengajukan pertanyaan berbobot atau belum, seperti itu ya Us. Nah, dan jangan lupa nanti Usfatsi harus memperhatikan prinsip coaching juga ya Us ya, seperti kemitraan, kemudian proses kreatif, dan ini ya, memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coaching. Oke, siap. Itu Nanti saya akan berusaha untuk melakukan semuanya itu, Ustaz. Oke. Ya, sebelum melanjutkan proses coaching nanti, saya ingin menanyakan sedikit ya, Gus ya. Nah, ini terkait dengan kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan Usfatsi dalam proses coaching nanti, Gus? Ya, dari kompetensi coaching ini ada 3 ya, Ustazah ya. Yang antaranya tadi kan mendengarkan aktif, kemudian present, kehadiran penuh. Juga nanti kita harus membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Ustazah ya. Itu yang semuanya ya. Oke, jadi Usfatsi ingin mengembangkan kompetensi inti yang ada 3 tadi ya, presence, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Iya, betul. Nah, dari ketiga kompetensi ini kira-kira kalau lebih spesifiknya Usfatsi ingin mengembangkan kompetensi yang mana nih? Untuk saat ini mungkin saya ingin lagi dikembangkan di kompetensi mendengarkan aktif, karena dengan mendengarkan aktif saya kemudian nanti bisa present, kemudian dengan itu saya bisa melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oke, bagus sekali ya Usfatsi ya. Semoga nanti Usfatsi dapat mendapatkan kompetensi yang dicapai. Nah, kira-kira dari indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin dicapai dari proses coaching ini apa ya, Us? Indikatornya tentu saya bisa membuat coach saya menemukan solusi secara mandiri dari masalah dia sendiri. Oke, bagus ya Us ya. Sampai ke coaching menemukan solusi dari permasalahannya, itu bagus sekali Us. Jadi dari situ nanti Usfatsi akan bisa melakukan coaching dengan baik ya Us. Siap, insya Allah. Oke, saya kira apa yang ingin Usfatsi kembangkan saya sudah ini ya mengetahuinya, dan alhamdulillah Usfatsi sudah punya modal tadi ya. Insya Allah. Jadi silahkan untuk melakukan coaching dengan Usden gitu ya sih. Terima kasih Ustazah. Ya, tapi nanti setelah proses coaching kita berbincang-bincang lagi. Oke, siap. Oke, terima kasih Sani. Iya. Assalamualaikum Usfatsi. Waalaikumsalam Ustazah Deni. Maaf nih aku mau jadi mau mengganggu loh ini. Udah biasa diganggu. Oke. Aku terus nih. Iya, aku jadi mau cerita ya. Jadi aku tuh kayak ada rasa yang mengganjal gitu. Jadi sudah 1 semester ini kok saya tuh menjadi wali kelas putra kan. Kebetulan jadi wali kelas putra itu saya tuh merasa mereka tuh kayak belum menjadi anak yang apa ya istilahnya ya, kurang peka gitu loh dengan apa yang terjadi di lingkungannya gitu. Jadi contohnya misal nih misalkan ada temennya yang kenapa gitu, kalau nggak diingatkan itu mas tolong itu temennya dibantu kayak gitu, itu tuh mereka nggak peka. Kemudian misalkan ada
sampah lah di depan kelas gitu, kok ya nggak pengen buang gitu, mas tolong dibuang, harus kayak gitu loh. Jadi saya tuh merasa kayak kurang berhasil gitu aja sih sebagai wali kelas untuk menjadikan mereka, sebenarnya nggak nakal-nakal amat sih, cuman kok nggak pekaan gitu loh kayak gitu. Terus misalkan sholat nih, udah adzan nggak berangkat tapi harus nunggu qomat dulu baru, nah kayak gitu loh. Jadi maksudnya tuh dengan adzan tek langsung sholat gitu. Ada apa-apa ayo mas makan gitu, ya langsung makan gitu, nggak harus diingatkan terus kayak gitu. Itu Bu. Jadi saya tuh merasa kayak kurang berhasil gitu loh. Udah 1 semester loh ini saya menjadi wali kelas putra, tapi kok rasanya kayak belum ada progres yang cukup banyak gitu. Masya Allah. Ini masalah peka aja jangan merasa tidak berhasil Bu. Iya. Luar biasa Karena sekali. peka itu saya penting loh ya. Betul, iya. Jadi di sini apresiasi buat Bu Deni, Ustazah Deni yang benar-benar dari hati mengembangkan kepekaan dari anak ya. Ya betul. Menarik sekali. Ini memang ada sebuah masalah ya. Iya. Dan dari proses coaching ini Bu, dari proses coaching kita ini, Deni itu menginginkan apa tujuan juga di coaching kita ini? Itu tadi saya pengen apa ya istilahnya, bisa menjadi sosok yang menjadikan mereka itu menjadi anak-anak yang peka dengan dewasa kita. Jadi etikanya, adabnya, kemudian peka dan lingkungan kayak gitu tuh yang pengen tak bentuk gitu sebagai wali kelas. Oke, ya. Berarti tujuannya untuk coaching hari ini, Ustaz Deni itu pengen membentuk anak-anak Ustaz Deni yang putra-putra semua ya tadi ya, 8A ya, Iya. untuk menjadi anak-anak yang peka dan mereka itu beretika gitu kan ya. Oke, siap. Kalau untuk mewujudkan yang peka dan beretika Ustaz Deni, kalau menurut Ustazah sendiri dari rentang 1 sampai 10, kepekaan mereka itu di angka berapa sih Bu? Berapa ya? 6. Iya. Masih di angka 6. Terus dari hasil coaching ini, kalau jangan merasa mereka di angka 6 ya, Ustazah Deni pingin banget mereka itu sampai angka berapa? Pengennya sih di atas 9 ya. Oh iya, 6 ke Main lah 9. masih ada pusat semester. 3 semester, 1 semester untuk naik di belakangnya. Iya. Bisa ya? Insya Allah bisa dong ya. Iya. Kalau misalnya bisa, berarti kan kira-kira apa yang dilakukan Ustazah Deni untuk menaikkan tanggal 9 Gus? Saya sih sebenarnya ya yang sudah saya lakukan nih, yang sudah saya lakukan itu kan memang beberapa anak sudah saya ajak ngobrol, tapi kan beberapa anak yang biasanya mereka memang sangat-sangat ada masalah yang menurut saya harus diajak ngobrol, jadi belum secara masif, belum secara semuanya saya ajak ngobrol gitu loh. Nah jadi untuk yang pengen saya lakukan itu adalah saya pengen ngajak ngobrol semua anak. Semua? Dari satu kelas itu pengen tak ajak ngobrol satu-satu gitu loh, maksudnya sebenarnya itu dia tuh pengennya tuh apa, kemudian apa sih yang buat mereka nggak nyaman, kok mereka tuh kayak apa ya, bahasaku apatis gitu loh dengan lingkungan kayak gitu. Nah saya pengen menggali itu sih ke anak-anak kayak gitu. Oke, tadi ya ngajak ngobrol anak-anak ya satu persatu ya. Mungkin ada cara lain Bu Deni? Apa ya, kalau ke orang tua sudah, tapi mungkin besok akan lebih ini saya lagi sih apa, besok kan ada momen rapotan nih. Nah pasti kan saya bisa nonton dengan orang tua, mungkin akan saya ulang lagi, akan saya angkat lagi masalah ini, karena apa ya, kalau ngomongin akademik itu walau alam gitu kan sudah kemampuan mereka ya. Tapi kan kalau etika, adab dan kepekaan itu memang bisa lah kita bentuk, itu kita bisa gitu loh. Tapi kalau kemampuan kan nggak bisa kita paksakan gitu. Tapi kalau etika, adab itu kan bisa kita bentuk. Nah saya pengen memfokuskan itu ketika rapotan besok, itu yang pengen saya sampaikan ke orang tua. Oke, jadi lebih kembali menyampaikan komitmen buat orang tua untuk sama-sama membentuk etika dan adab. Iya. Oke, siap. 2 nih. Mungkin ada lagi cara lagi Ustazah Deni? Saya pengen apa ya, istilahnya mungkin sebenarnya sudah juga, cuman kalau istilah saya greteh ya. Nah jadi saya pengen mengajak teman-teman guru yang mengajar di kelas saya itu lebih greteh lagi gitu. Dimanapun tempatnya, ketika ketemu anak saya yang mungkin kurang pas itu, mohon bisa untuk ditegur gitu. Jadi lebih greteh, lebih satu grade lebih greteh daripada greteh anak yang lain gitu. Jadi untuk kelas saya memang agak spesial sih. Jadi saya pengen berkolaborasi sih dengan guru-guru yang lain untuk bisa lebih memotivasi atau menggretei anak-anak saya gitu. Oke, jadi nanti akan ada kolaborasi dengan guru untuk greteh. Oke, mungkin ada lagi Bu? Ya, mungkin ini agak butuh rencana, tapi bisa sih ya. Kayak kita tuh mengundang motivator gitu atau psikolog lah gitu loh, yang mungkin dari sisi apa gitu yang
beliau tahu, tapi kita nggak tahu itu loh, untuk meningkatkan kepekaan mereka, etika mereka kayak gitu. Jadi ada seorang motivator atau psikolog lah nanti yang kita undang ke sekolah untuk bisa motivasi mereka gitu. Gitu. Udah 4 loh. Keren gak sih? Ini tadi bingung dijawab sendiri juga ya, luar biasa. Oke, dari 4 ini coba saya rangkum tadi ya Bu. Pertama nih, ajak ngobrol satu persatu muridnya. Kedua, ada lebih mengkomitmenkan tentang pembentukan attitude dengan orang tuanya. Yang ketiga ini tadi nggeretai, ya, nggeretai dan ngajak guru-guru lain untuk lebih nggeretai kelas dengan paling cowok. Ya. Yang keempat nanti akan mengundang sekolah. Nah, dari 4 rencana aksi nanti ini, kira-kira waktunya ini kapan? Mungkin kalau yang paling dekat bisa dilakukan itu kan karena ini anak-anak masih ujian dan mungkin kedepannya kan kelas meeting dan sebagainya, mungkin belum ada pembelajaran ya. Jadi yang paling dekat itu ya rapotan. Jadi nanti saya ngatur dulu ke orang tua. Kemudian untuk yang kolaborasi dengan asatid yang lain dan juga nanti saya ngajak ngobrol dengan anak itu mungkin nanti di semester 2 aja deh, biar ini kan mereka masih fokus ujian, kemudian kelas meeting dan sebagainya gitu. Untuk mengundang motivatornya kapan Bu? Itu biasanya nanti kita kolaborasikan dengan kegiatan parental kan, nah kayak gitu. Nanti biasanya itu kita laksanakan minggu ketiga setiap bulan. Mungkin paling cepat nanti minggu ketiga Januari sih. Cuma nanti mungkin butuh perencanaan dan butuh kayak mencari-cari motivator atau psikolog yang bagus sih. Jadi kalau nggak Januari ya nanti Februari lah gitu. Januari. Iya. Undang orang tua nanti pas rapotan Desember ya. Iya. Nggeretai nanti mulai semester 2. Ini kemudian undang motivator itu kisaran di minggu ketiga Januari. Iya. Nah, kalau ngajak ngobrol satu-satu kapan udah ini kita bisa dengar ini? Iya, semester 2. Semester 2 juga? Iya, semester 2 juga. Kamu udah ada rencana loh. Iya. Siap nih melakukannya? Insya Allah. Bismillah. Yakin? Makasih sudah dibantu. Tapi sebelumnya coba nyadar lagi. Kira-kira apa yang akan kita lakukan mulai dari yang paling awal hingga nanti semuanya bisa terlaksana dengan baik untuk menaikkan dari angka 6 ke angka 9 dari hasil konsultasi hari ini. Untuk yang paling dekat itu yang paling mudah kan matur ya dengan orang tua tadi saat rapotan, kemudian nanti di momen rapat saya akan matur dengan guru-guru, guru-guru yang lain untuk memotivasi anak-anak saya lebih menegur lagi dengan anak saya yang ngeritai tadi. Kemudian saya akan menjadwalkan untuk ngajak ngobrol anak-anak satu persatu. Itu yang terakhir nanti saya akan mencari-cari psikolog yang bagus untuk kamu undang di sekolah. Jadi udah ada jadwalnya ya Bu ya? Alhamdulillah. Oke, kira-kira gimana? Sudah lega, terima kasih sudah lega. Jadi tadi galau aku merasa nggak berhasil, tapi ternyata ini kok saya menemukan solusinya. Alhamdulillah. Tetap semangat Bu Deni. Pasti terima kasih. ada jalan, ada hasil, ada etiket, ada semangat. Pasti semuanya akan sukses. Terima kasih. Oh iya, nanti kira-kira siapa yang akan membantu Anda untuk mengingatkan atas tindakan-tindakan Anda ini? Oh iya. Rencana-rencananya Anda ini. Ada harus kemarin yang harus mengerti, kira-kira siapa yang akan? Oh iya. Nanti saya akan coba, karena kebetulan saya duduknya mejanya itu dekat dengan Gus Ayu ya. Jadi nanti saya akan minta beliau untuk mengingatkan saya gitu. Nanti saya kan juga akan cerita lah hasil obrolan kita hari ini. Saya cerita ke Gus Ayu, tadi saya sudah ini. Nah jadi harapannya beliau membantu saya mengingatkan, kemudian membantu matur juga dengan guru yang lain kayak gitu. Mungkin satu lagi saya Ayu terus. Kalau misalnya Ayu pas pembenturan nggak ada di tempat gitu, mungkin ada satu lagi yang bisa bantunya kan? Oh iya. Jadi nanti ada satu teman namanya Usul. Itu di samping saya juga, kita sering ngobrol juga. Jadi nanti saya bisa minta teman beliau untuk mengingatkan. Gitu. Siap ya, nanti ya. Iya, siap. Alhamdulillah. Masing-masing kita berarti sudah menemukan satu titik. Nanti mana yang harus Anda lakukan untuk menyelesaikan masalah yang sudah dibingungkan tadi. Gitu ya, Ustaz.
Terima kasih banyak loh sudah dibantu, jadi saya sudah tidak galau lagi. Oh iya. Memikirkan anak-anak cowok saya yang masya Allah. Masya seperti Allah. itu. Tetap semangat. Oke, siap. Semoga semuanya sukses. Oke, gitu dulu. Saya tak melanjutkan. Siap Ustazah Deni. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Spatsi. Iya, halo Sandi. Gimana tadi proses coaching? Berjalan lancar? Alhamdulillah berjalan lancar. Terima kasih banget Us. Tadi Gimana? saya udah ditemenin coaching, jadi saya mohon masukannya nih dari proses coaching saya tadi. Iya, alhamdulillah ya. Jadi tadi setelah proses coaching, tadi saya sudah memperhatikan bagaimana Spatsi berinteraksi dengan coachingnya, gitu ya Us ya. Nah, dari situ saya ingin mengajukan pertanyaan nih Us. Boleh? Jadi apa saja nih yang sudah didapatkan Spatsi pada saat coaching terkait indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Oke. Kalau tadi kemarin saya matur bahwa saya ingin banget nih dikembangkan kemampuan saya untuk lebih present ya, kemudian untuk lebih mendengarkan aktif. Saya rasa saya tadi sudah melakukannya saja. Iya. Saya sudah berusaha untuk present sepenuhnya, mendengarkan secara aktif. Kemudian saya juga sudah dari situ saya bisa menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dan insya Allah saya sudah sesuai dengan nomor teta. Iya, Masya Allah. Iya. Tadi saya juga sudah memperhatikan Spatsi ya. Saya bisa bilang ya Spatsi itu sudah berhasil dalam melakukan coaching. Nah, namun saya tetap masih mempunyai catatan nih usia. Jadi di sini saya ingin menyampaikan catatan hasil observasi saya terkait proses coaching yang dilakukan oleh Spatsi. Nah, tadi sesuai dengan pengamatan saya, benar kata Spatsi sudah menggunakan alur tirta dengan baik. Spatsi sudah menanyakan tujuan dari coaching itu apa, gitu ya. Kemudian Spatsi sudah berhasil melakukan alur identifikasi masalah sehingga masalah itu bisa terpecahkan, gitu ya. Nah, kemudian dari identifikasi masalah tadi yang sudah berhasil Spatsi dapatkan, Spatsi berhasil mendorong coach Spatsi untuk melakukan rencana aksi yang akan dilakukan ke depannya. Nah, terus tadi juga saya lihat Spatsi sudah berhasil menggali tanggung jawab si coach untuk melakukan itu ya, tanggung jawab untuk melakukan rencananya. Iya. Apalagi tadi ya sudah detail dengan waktunya kapan, kemudian timeline-nya kapan, gitu sudah jelas. Nah, itu sangat bagus sekali. Iya, kemudian prinsipnya juga sudah dilakukan, kehadiran penuh. Tadi presence-nya Spatsi sudah dilaksanakan, gitu ya, dan benar-benar terlihat dari proses tadi. Kemudian juga Spatsi sudah berhasil mendengarkan aktif, gitu ya. Terus Spatsi juga sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot, gitu. Nah, jadi indikator ketercapaiannya alhamdulillah sudah lancar ya Us. Itu adalah beberapa catatan saya Us. Nah, kemudian satu lagi ya Us ya. Boleh. Pertanyaan terakhir ini terkait ini ya Us, apa tuh untuk kedepannya nih, kan kita melakukan coaching ini nggak hanya sekali dua kali ya Us ya. Kita memang harus membiasakan coaching ini, gitu ya. Nah, untuk kedepannya kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Spatsi ini? Jadi kompetensi yang ingin lebih dikembangkan dalam proses coaching. Iya. Untuk selanjutnya saya ingin dikembangkan di kompetensi ini membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Tentunya dengan menggunakan kata kunci dari yang coach sendiri nanti utarakan. Berarti ini ya, Spatsi harus mencatat ya kata kunci yang Spatsi dapatkan ketika Spatsi mengidentifikasi masalah, gitu ya. Jadi dari situ nanti akan timbul pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Spatsi. Untuk kesempatannya, alhamdulillah
alhamdulillah ya kita sudah sempat berbincang-bincang sore hari ini pasca observasi. Jadi semoga observasi kedepannya dalam melakukan coaching bisa lebih baik lagi gitu ya Us ya. Oke, kalau Us masih ada agenda boleh. Terima kasih banget Mas Ani. Tadi saya Iya. sudah di review, jadi saya lebih tahu mana nanti yang harus saya omongkan. Oke. Sukses selalu. Terima kasih Sukses, sekali. ya. Saya mau izin dulu. Ya, oke. Assalamualaikum. See you next time. See you next time.